orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Puji syukur di hari yang baru ini, Bapak Ibu sekalian, Pastor Randy kembali menyapa kita semua di hari Kamis. Puji Tuhan, halo yang sudah bergabung saat ini, di mana saja ini, saya menyapa di TikTok. Puji Tuhan, terima kasih udah gabung di TikTok ya. Silakan tuh posting ulang, share, dan mana tap-tap layarnya? Dor. Hore, makasih, puji Tuhan. Saya menyapa yang ada di Bapak Ibu terkasih di Facebook. Halo semuanya, shalom, 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 damai di hati. Terima kasih. Silahkan dibantu di-share di Facebook, di walls-nya, di grup-grup rohani, di rekan-rekannya, biar sama-sama kita boleh menikmati kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam urapan Tuhan saat kita memuji Tuhan Yesus. Amin. Halo yang di YouTube, Dor. Puji Tuhan, terima kasih ya saudara-saudara yang bergabung. Tolong dibantu subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasi supaya channel ini terus berkembang. Puji Tuhan. Ada yang dari Manado, Bontang, ada yang dari dan pastinya ya Koras dan semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, sebentar Pastor akan memuji Tuhan, lalu membagi firman Tuhan, seraya mendoakan Bapak Ibu yang sedang sakit ya. Saudara-saudara yang mau didoakan air minumnya, silahkan siapkan air minum sejak sekarang. Nanti Pastor tidak terlalu lama, cepat saja sehingga kita sama-sama boleh semua mendapatkan berkat dalam doa berkat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Kita sama-sama harus ingat, dan biarlah lewat pujian ini, Pastor mau kembali ingatkan kita semua, dan ingatkan diri sendiri bahwa bukanlah sebuah kemungkinan bahwa yang namanya hidup manusia pasti akan berakhir. Kapan berakhirnya kita pun tidak pernah tahu. Inilah menjadi misteri terpanjang, misteri ilahi, misteri yang tidak pernah akhir. Kapankah akhir hidup setiap manusia? Kita tidak pernah tahu. Tapi kiranya lewat pujian ini hadir, mengingatkan kita, membuat kita hidup berjaga-jaga, dan senantiasa kita hidup ingat Tuhan. Karena setiap yang hidup pasti satu hari akan dihampiri namanya kematian. Mati dalam Yesus adalah sebuah keuntungan. Puji Tuhan. Dengarkan pujian ini, pasti ada keteduhan hati dan ada ketenangan jiwa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
sorga. Dan tujuan akhir hidup kita kembali ke sorga. Puji Tuhan. Dengarkan pujian ini, setiap hati teduh dan dikuatkan, mendapat penguatan. Setiap insan terima panggilan, kaya kaya miskin semua sama. Hari ini atau esok lusa, akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tak seorang pun mampu menghindari bayang kematian. Wahai engkau yang sedang bersuka dalam kewajaran anak dunia, nikmati kekayaan fana dengan jumawa. Suatu hari nanti semua sirna, tak berharga lagi. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap mengerikan. Yang kami tahu pasti, kemana kita pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi sorga. Yesuslah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sorga kita nanti pulang. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Neraka di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap mengerikan. Ngeri kali. Yang kami tahu pasti, kemana kita pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Yesuslah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sorga nanti kita pulang. Yesuslah matahari kita di negeri indah Bapakku, ke sorga nanti kita pulang. Ke sorga nanti kita pulang. Puji Tuhan. Pujian seperti ini alangkah baiknya kalau juga
diperdengarkan di dalam gereja umat Tuhan, supaya umat Tuhan juga diingatkan tentang hidup yang kekal, bukan hanya hidup jumawa, hidup berkelimpahan, hidup sehat mau panjang umur terus, puji Tuhan, dikasih Tuhan. Tapi juga ingat bahwa manusia ini sifatnya fana. Jadi saya berdoa sejak hari ini setiap gereja-gereja Tuhan di mana saja juga boleh mewartakan. Kalau sudah mewartakan, puji Tuhan ditingkatkan terus biar semua orang boleh melihat sorga itu sesuatu hal yang indah, sesuatu hal yang nyata, dan sadar diri bahwa tujuan hidup kita bukanlah dunia, melainkan sorga. Ketik rame-rame, sorga. Puji Tuhan, ketik rame-rame, sorga. Amin. Saat kita pulang ke sorga, kita akan menghadap Bapa. Di sanalah tujuan akhir hidup kita. Dan di sanalah kita akan mengalami kebahagiaan kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, hadir memberkati Bapak Ibu sekalian. Yesus, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Yesus, penuhi aku dengan gairah sorgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Yesus hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya iman dalam Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Tuhan Yesus, kerinduan hati kami selalu rindu dekat-dekat dengan-Mu. Amin. Yesus, penuhi kami dengan gairah sorgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Yesus hartaku abadi.
Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Puji Tuhan, puji syukur. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang wajah-Mu. Tuhan Yesus, inilah kerinduan kami. Suatu hari kelak waktunya tiba, kami dapat memandang wajah-Mu yang suci, yang kudus, yang bersinar, yang membahagiakan itu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yuk, sekarang kita saatnya untuk mendengarkan Bible, firman Tuhan Yesus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Siapa itu saudara yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, isi Alkitab, Bible? Ayo, di time for Bible. Ayo, saudara yang ingat ya, kemarin Pastor juga ingat bahwa hari ini saya akan melanjutkan apa yang saya sharingkan kemarin. Karena ini juga masih suasana bulan Desember, Natal, ya. Juga undangan banyak sekali yang masuk untuk melayani, untuk menghadiri. Namun saya minta maaf tidak bisa memenuhi semua karena kadang-kadang jamnya atau memang itu saya tidak tergerak untuk datang gitu ya. Marilah dalam kesempatan ini saya mewartakan kasih Tuhan lewat setiap orang percaya. Saya undang, saya ajak, mari kita berbagi kasih, ya. Marilah kita saling tolong menolong. Natal bisa kita adakan, tidak perlu harus mewah di hotel, di gedung-gedung yang kita, tapi marilah dengan kita menyatakan kasih. Yesus adalah kasih. Natal adalah kasih. Marilah kita berbagi kasih, ya. Orang Kristen dikenal sebagai orang yang punya besar kasih. Jangan sampai itu hanya sekedar firman yang kita tidak hidupin. Semua kita belajar in proses. Tapi marilah dalam momen ini sama-sama kita hidup di dalam kasih. Momentum Natal adalah kasih. Oleh sebab itu, saya mau kembali membaca firman Tuhan, biar semua yang dengar ini, semua sehat-sehat ya, semua diberkati panjang umur, dan semuanya hidup di dalam kasih. Amin. Amin. Saya ulangi sedikit saudara, kemarin saya sudah membuka dari kitab Amsal pasal 11 ya,
ayat 24, 25. Di sana firman Tuhan, saya ulangi, karena ini yang kemarin saya sambung sedikit. Ada orang suka memberi tapi tambah kaya ki. Dialek Makassar sedikit ya. Ada orang suka sekali bantu-bantu orang, suka memberi, tapi tambah kaya ki, tambah diberkati ki, sehat ki, baik ki keadaannya, anak-anaknya semuanya baik-baik. Rine, thank you. Ya, pesta dikasih kereta api. Ya, makasih ya. Nah, ada orang yang seperti itu. Dan saya juga mau seperti itu. Saudara mau nggak? Ayo rame-rame. Menjadi orang yang suka memberi, tapi diberkati. Sementara Alkitab menulis, ada orang yang suka menghemat. Menghemat apa? Irit-irit. Tapi beda tipis loh, antara irit-irit dengan kikir atau pelit. Bahkan saya melihat ada orang yang pelit terhadap diri sendiri. Misalnya dia sudah perlu beli baju ganti karena kesempitan, atau sudah kusut bajunya udah lama gitu. Dia pelit untuk beli baju sendiri saja, dia pelit. Rambut sudah panjang, harus ke pangkas rambut. Pangkas rambut itu biasanya saya pangkas itu 35.000. Ya, cuma dia bilang, udah sayang-sayang nanti aja, lebih panjang aja, buang-buang uang. Nah, jangan pelit, apalagi pelit dengan dirimu sendiri. Kalau dengan diri sendiri engkau pelit, bagaimana kau bisa untuk peduli, care, menjadi saluran kasih kepada sesama di sekitar kita, ya. Jadi saudara-saudara, itu ayat 24, ayat 25. Nah, ada orang yang banyak memberi, suka berbagi, suka tolong orang, suka ke panti asuhan, bagi-bagi berkat, tapi dia itu semakin berkelimpahan. Tuhan bilang apa? Orang yang suka menolong akan ditolong juga. Sebetulnya ini ayat-ayat ini sudah cukup jelas buat kita, bahwa ini sebuah ajakan, undangan supaya kita hidup di dalam kasih. Jangan kau takut kekurangan. Jangan kita takut merasa, nanti saya tidak cukup, begini, begono. Itu alasan, ya, itu alasan yang membuat engkau lupa bahwa ada Tuhan yang berfirman dan bisa membuat engkau diberkati saat engkau memberi, saat engkau memberkati. Ya, di tempat kami nanti Natal 25 Desember kami akan bagikan kurang lebih 5 ton beras, ya, kepada setiap orang yang membutuhkan. Kan tidak semua membutuhkan, ada yang justru, ada yang mungkin lebih mau ikut ambil bagian. Mari saudara bisa antar titip berasmu di atas di pos IHS, ya, di sana diterima, tulis nama saudara-saudara. Misalnya saudara saya mau kasih yang 5 kilo, di packaging 5 kilo, 2, ya. Itu biasa karena saya sering belanja itu, saya tahu katakanlah yang premium itu 80.000, itu bisa dapat beras 5 kilo. Jadi dengan misalnya saya mau ikut 5 kilo, berarti 80.000. Saudara nggak usah antar uang ya, beras. Nanti tulis dari sini, nanti kami kumpulkan, saya sendiri akan nabur beberapa ton beras, saudara-saudara. Lalu kita sekarang sudah pesan packagingnya khusus. Lalu kita packaging, lalu jadi doakan. Biar Natal tahun ini, oleh pelayanan Pesta Randy Simon ini, bisa menyentuh lebih banyak orang. Ya, orang sakit boleh jadi beras kesembuhan, orang yang kurang boleh jadi beras berkat,
mereka semua boleh merasakan Yesus. Mungkin tidak semua terima Yesus, tapi mereka boleh merasakan kasih Yesus itu seperti apa. Gitu kira-kira gambarannya ya. Karena prinsip-prinsip yang saya hidupi ini prinsip-prinsip Alkitab. Ada yang suka memberi, tambah diberkati. Ada yang irit, pelit, kikir, tambah kekurangan. Marilah kita perhatikan orang-orang miskin. Jadi bukan Pastor Andy anti orang kaya atau benci atau beda-beda kasih, tidak. Tapi Tuhan bilang apa? Yang kita harus perhatikan orang yang betul-betul butuh. Ya, betul-betul butuh. Orang yang B3 betul-betul butuh, mereka perlu dapat B3, bagi-bagi beras, bagi-bagi berkat. B3 tambah B3, kalau kasih Tuhan dinyatakan. Amin. Nah, yang kita perlu bantu adalah orang-orang yang susah, orang-orang yang memang perlu dibantu. Alkitab mencatat orang-orang yang miskin, itu tercatat di dalam Amsal 19 ayat 17 ya. Menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan yang membalasnya. Ini semua saya membuka Bapak Ibu sekalian dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya. Jadi saudara nanti bisa bandingkan dengan terjemahan baru Bapak Ibu sekalian. Ini kita semakin kaya, kita membandingkan bukan berarti untuk menyalah membenarkan, tetapi semakin kita mendapat pencerahan dari berbagai teks dan terjemahan ya. Jadi saudara-saudara, yang kita tolong adalah orang miskin. Orang kaya, saudara-saudara, kalau mau tolong doakan keselamatan jiwa mereka, kesembuhan mereka, karena orang kaya juga ada yang sakit, orang miskin ada yang sakit. Tapi kalau kita mau tolonglah orang miskin karena dia butuh bantuan. Orang kaya kita doakan ya. Kalau dia terhilang, kita doakan supaya dia kembali ke jalan yang benar. Yang korupsi, yang bikin salah, yang ambil uang rakyat, ya kita doakan supaya dia kembali ke jalan yang benar, dapat pengampunan Kristus. Mereka orang kaya yang sakit, yang sudah sampai ke Singapura, sampai ke Cina untuk berobat dan belum sembuh, kita doakan gitu ya. Tapi bagi orang yang kurang, yang miskin, kita bantu dengan doa, bantu dengan apa yang kita punya. Kenapa saya buat begini? Kenapa saya saudara buat begitu? Karena ini adalah firman Tuhan Yesus. Siapa yang mau ambil bagian menjadi pelaku firman Tuhan? Saya. Dengan demikian kamu sudah melakukan hukum Kristus. Itu apa? Kasihilah sama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Saudara mau dikasihkan? Amin. Maka kasihlah samamu. Mau dihormati kan? Hormati samamu. Mau dapat hal yang baik kan? Ucapkan hal-hal yang baik. Karena apa yang kau tabur, nanti pasti akan kembali, engkau akan menuai. Ya, saya kasih contoh sekarang, saya maju yang berikutnya. Ya, ada satu contoh dalam kitab Kejadian 26, ada seorang yang bernama Ishak. Ishak ini tidak pelit. Orang yang tidak pelit itu suka menabur. Wah, saya ngomong gini nih, saya sebetulnya jarang ngomong tentang bagian menabur ya. Tetapi saya harap sharing kali ini bisa saudara tangkap benar-benar dan mengubah saudara yang tadinya pelit, irit, hemat, kebangetan gitu ya, akhirnya mau menjadi pribadi anak Tuhan Yesus yang suka menabur. Saya tidak bicara ini saudara tabur ke saya, tidak. Tapi saya mau saudara menjadi penabur di ladang Tuhan, di mana engkau digembalakan, di mana engkau tinggal stay kota itu.
jadilah orang dermawan, jadilah orang benar yang suka memberkati. Ya, seperti contohnya kita lihat sama-sama kitab Kejadian 26 ayat yang ke-12 sampai 13. Ya, saya masih membaca dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saudara nanti bandingkan biar kita dapat kekayaan firman Tuhan dengan segala makna dan pengetahuan ini menjadi rema buat setiap kita. Kejadian 26 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, Ishak menaburkan bibit untuk bercocok tanam di negeri itu. Ada kata menaburkan. Jadi menabur itu tidak selalu uang ya. Menabur kata-kata yang baik, menabur doa, menabur ucapan-ucapan yang positif, mengeluarkan kalimat-kalimat dari mulut firman Tuhan, itu juga menabur ya. Di sini Ishak menaburkan bibit benih untuk bercocok tanam di negeri itu. Dan hasil taburannya itu Tuhan berkati. Dan tahun itu Ishak mendapat hasil 100 kali lipat dari yang ditaburkannya. Kok bisa? Taburannya bibit untuk bercocok tanam di negeri itu sangat-sangat menghasilkan ratusan kali lipat dari apa yang ditabur. Kok bisa? Alkitab mencatat karena Tuhan memberkati dia. Kalau Tuhan memberkati, tidak ada yang mustahil. Mungkin orang berkata, hukum dunia makin irit, makin kaya. Tapi hukum Tuhan berkata, siapa banyak memberi, mereka akan banyak diberkati. Saudara mau berjalan pada prinsip hukum dunia atau apa yang Tuhan ajarkan? Kalau saya dan keluargaku mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan, karena ajaran Tuhan itu kekal. Hukum dunia itu apalagi sekarang zamannya medsos viral-viral, itu sebentar saja besok sudah hilang lagi, karena orang hanya terfokus apa yang viral hari-hari ini. Ya, seperti di hari ini saya sampaikan yang lagi viral itu namanya ST viral. Ya, ST viral. Saudara yang tahulah, yang nggak tahu saya pun nggak perlu jelaskan lah. Lagi viral itu ST viral sekarang ya, karena ada seorang tokoh agama yang hilaf, dia berlaku hilaf dalam berkata-kata dan itu melukai hatinya. Dan sekarang menjadi viral. Maka kita juga harus menjaga tutur adab lisan kita sebagai orang Indonesia, khususnya apalagi sebagai orang yang dituakan gitu ya. Kita perlu menjaga lisan kita, bedakan antara bercanda dengan teladan. Kadang-kadang kita mau bercanda tapi ternyata kita dilihat sebagai sosok teladan, tapi di balik itu viral lah. Penjual ST ini akhirnya juga boleh karena dia, saya lihat ini mengampuni, maka justru ada rezeki datang di dalam kehidupannya Bapak terkasih ini. Mari Bapak Ibu terkasih, kita selalu menabur yang baik. Kalau kita menabur angin, kita akan menuai badai. Kita menabur doa, kita akan mendapatkan hasil jawaban doa. Kita menabur kasih, kita akan menuai kebaikan yang berlipat kali ganda. Apa yang kau tabur akan engkau tuai juga. Tapi satu hal yang pasti, ketika kita menaburkan kebaikan, ayo saya ajak saudara semuanya rame-rame, kita di bulan Desember ini
taburkan kebaikan, taburkan kasih, berbagi kasih, ya, pelayanan kasih. Maka saudara, seperti apa yang kita lihat firman Tuhan, Tuhan memberkati Ishak sampai hasilnya bisa berlipat kali ganda. Kok bisa? Gak masuk akal. Masa bibit yang ditanam untuk cocok tanam di negeri itu mendapatkan hasil 100 kali lipat yang ditaburkan dari apa yang ditaburkan? Kok bisa? Ya bisalah ketika Tuhan memberkati, maka apa yang tidak bisa atau tidak mungkin bagi dunia itu bisa ketika diberkati. Tahu dari mana, Pastor? Ayat 13 kita sambung ya. Ayat 13 saya bacakan buat saudara sekalian. Kekayaannya semakin bertambah dan Ishak menjadi kaya raya. Saya tidak fokus saudara menjadi orang kaya dalam iman Kristen, tapi saya mau ajak saudara memperkarakan bahwa sebagai orang Kristen hidup dalam kasih. Dan orang yang punya kasih itu tidak pelit, melainkan suka berbagi. Mengenai hasil, mengenai nanti pekerjaan kita diberkati, itu adalah mutlak berkat Tuhan. Saya tidak mengajar saudara untuk menjadi Kristen supaya mengejar kekayaan, kaya raya. Tidak, ya, berkat Tuhan jadikan kaya. Siapa yang tidak menambahinya? Kalau Tuhan mau memberkati saya, Tuhan sanggup memberkati dengan caranya. Demikian Anda sekalian, Tuhan sanggup memberkati engkau. Saya mendorong saudara, jadilah anak Tuhan yang suka apa? Berbagi, suka jadi berkat, ya. Jangan jadi orang Kristen, jangan jadi orang percaya yang maaf ini serakah, nggak boleh. Ya, jangan jadi orang Kristen yang hanya mengejar lobah. Ya, saya mau saudara lihat Amsal 28 ayat 22. Ayo kita buka sama-sama dan saya mau ajak saudara lihat perbandingan di sini. Ya, Amsal 28 ayat 22. Nah, karena tadi saya membuka dalam teks BIMK, ya, saya baca sekarang dalam teks BIMK dulu, nanti saya habis ini bacakan juga teks TB, ya. Dalam Amsal 28 ayat 22 mengatakan di sini, orang yang loba ingin cepat kaya. Ia tak sadar bahwa kemiskinan segera menimpa dirinya. Bisa dipahami? Bisa dimasukkan di hati? Saya ulangi ya. Orang yang loba ingin cepat kaya. Mereka itu tidak sadar bahwa kemiskinan segera menimpa dirinya. Kalau saudara mau kita sama-sama diperkaya dengan firman, saudara juga bisa mendapatkan Alkitab dalam berbagai terjemahan, bukan untuk kita bandingkan benar salah, tapi supaya kita kaya. Oh, ternyata ini luar biasa gitu ya. Nah, contoh ini sekarang di dalam BIMK pakai kata loba. Kita sekarang lihat dalam terjemahan baru apakah yang dikatakan di sana. Di ayat yang sama saya bacakan dalam teks terjemahan baru, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta. Jadi kira-kira ilustrasi ini bisa kita tangkap bahwa
Orang kikir itu selalu waktunya mau, kalau bahasa Makassar, boya ki doe. Doe, doe, doe. Duit maksudnya, mengejar harta. Dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Jadi orang yang kikir itu selalu serakah, tapi tidak sadar bahwa dia tidak pernah dipuaskan. Padahal apa yang ada padanya mungkin sudah cukup, tapi karena serakahnya itu membuat tidak pernah cukup. Orang yang serakah itu adalah orang yang seperti lubang tanpa ujung. Hati orang serakah sekalipun dimasukkan seisi dunia ini tetap tidak cukup, alias kurang melulu. Tapi orang yang bersyukur, orang yang hidup dalam kasih Tuhan, dia bisa bersyukur atas berkat Tuhan yang dia terima di dalam hidupnya. Orang yang bersyukur, orang yang suka berbagi. Dan saya selalu melihat orang yang suka berbagi adalah orang-orang yang sangat mudah mendapatkan kemurahan Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Ketika engkau suka berbagi, maka engkau memiutangi Tuhan, dan Tuhan akan membalaskan kebajikan, kemurahan bagi setiap mereka yang suka memperhatikan orang-orang miskin. Bapak Ibu sekalian, ketika rame-rame, jangan kikir. Ketika rame-rame, jangan kikir. Saya mau tanya nih, apa itu temannya orang kikir? Tahu, orang kikir temannya orang pelit. Jangan pelit, jangan kikir. Kita ngomong gini, kita ingatkan sesama, kita pun ingatkan diri sendiri. Karena jujur nih, jangan pada tersinggung ya. Manusia pada umumnya sifatnya itu kikir. Maka firman bagian-bagian ini juga perlu mengingatkan kita supaya jangan jadi orang Kristen yang kikir, ya. Iya, puji Tuhan, karena orang yang kikir itu hanya pikirannya harta. Sementara anak Tuhan berpikir tentang bagaimana jadi berkat, pasti berlawanan, bukan? Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya mau ajak saudara-saudara melihat 2 ayat lagi dan kita selesai. Terambil dari 1 Korintus 6 ya, ayat 10 sampai ayat yang ke-11 ya. Saya akan membacakan dari terjemahan. Sebentar, saya bandingkan dulu, ada hal yang menarik dari sini. Boleh saya baca dulu ya dari terjemahan BIMK. Nanti saudara bandingkan, habis saya bacakan terjemahan baru supaya sama-sama kita boleh melihat firman ini kaya sekali. 1 Korintus 6 ayat 10 sampai 11 ya. Saya bacakan dulu dari BIMK ya. Yang mencuri, yang serakah, yang pemabuk, yang suka memburukkan orang lain, ya, dan yang suka memeras orang lain, semua orang seperti itu tidak akan menjadi anggota umatnya Tuhan. Bukan umat Tuhan yang masih terus mencuri, serakah, ya, serakah ya, pemabuk, suka buruk orang lain, apa itu? Suka ngomongin orang lain. Itu
bukan umatnya Tuhan. Ayat 11, beberapa di antaramu dahulu kelakuan seperti itu, tapi sekarang kalian dinyatakan bersih dari dosa karena Kristus mengampuni. Kalian sudah menjadi milik Tuhan yang khusus. Kalian sudah berbaik kembali dengan Tuhan karena kalian percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena kuasa roh dari Bapa kita. Ya, nah itu tadi saudara bisa dapat rema. Saya bacakan, saya selesai di ayat ini dari terjemahan baru. 1 Korintus pasal 6 ayat 10 sampai yang ke-11. Tadi kata serakah, di sini pakai kata kikir. Kikir itu sama dengan pelit. Ya, maka tadi kita ketik jangan pelit. Nah, saya bacakan dari terjemahan baru. Pencuri, orang kikir, ada orang kikir ya, jangan kikir loh ya. Pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tadi kata apa? Orang-orang gitu, sifat-sifat itu kalau nggak bertobat, mereka bukan milik Tuhan. Mereka bukan umat Tuhan. Di sini pakai kata orang-orang kalau masih suka kikir, suka fitnah, itu tidak akan mendapat, tidak akan masuk bagian dalam kerajaan surga. Ngeri kali. Berarti kemana? Ke neraka dong. Aduh, di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap mengerikan. Mau ke sana? Saya nggak mau. Ingat, hartamu nggak dibawa mati. Kalau saudara nggak ajar baik-baik anakmu, nanti hartamu jadi tempat untuk ladang pertikaian. Lebih baik hari ini, di momen Natal ini, ayo berbagi kasih. Saudara punya lebih, belikan beras yang banyak atau apa yang diperlukan di mana saudara bergereja. Ayo jadi berkat. Di sana ada hamba Tuhan yang punya misi jelas membantu orang miskin. Bantu di sana, berkati di sana. Itu menjadi ladang amal, ladang bakti. Dan ini menjadi kesenangan Tuhan. Dan kita menjadi anak Tuhan yang tidak kikir, dijauhkan dari api neraka. Iya kan? Temannya kikir adalah pelit. Jadi saudara, jangan kita hidup sebagai anak Tuhan. Juga saya hamba Tuhan, jangan kita hidup sebagai hamba Tuhan yang kikir. Ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Jadi jangan ngeles, Tuhan tahu. Maka setiap subuh saya sebelum melayani, saya juga doa sama Tuhan minta ampun. Tuhan tahu hidup kita. Kita bisa ngeles dengan orang lain, manusia. Tapi Tuhan mengenal hatimu. Tuhan tahu apa yang kau buat. Tuhan tahu apa kerinduanmu. Tuhan tahu apa motivasimu. Tuhan tahu. Ya, khususnya hamba Tuhan, jangan pelit, jangan kikir. Saya melihat banyak rekan hamba Tuhan momen Natal ini suruh umat banyak berbagi, kasih persembahan. Ya tidak salah, tapi jangan lupa bahwa kita juga hamba Tuhan, kita diberkati Tuhan loh. Maka kita juga harus menjadi penabur, menjadi berkat. Jangan hanya kita mengumpulkan persembahan lalu kita tidak menjadi berkat gitu ya. Itu keren sekali, puji Tuhan, keren sekali. Beberapa waktu yang lalu ada seorang petinggi di kota ini
menawarkan saya untuk bekerja di satu namanya ya membantulah di dalam area sana gitu. Dan mereka berkata, kalau Pak Pastor yang bantu kami, anggaran kami misalnya 3, itu bisa menjadi 4 dan 5. Karena Pastor punya hati untuk membantu, merubah dan memperbaiki dan menolong sesama. Tapi kalau misalnya ini bukan dipegang oleh orang yang punya hati kayak Pastor Andi Simon, yang 3 malah bisa ditilep jadi sisa 1. Bagaimana bisa berkembang gitu. Ini kisah nyata saya alami sendiri. Saya tidak vulgar mengatakan nama dan siapa, tetapi ini saya alami sendiri dan orang menilai sendiri. Jadi artinya apa? Kalau kita setiap perkara kecil, Tuhan Maha melihat, Dia akan tambahkan kepada kita perkara yang besar. Mungkin kalau saudara hari ini masih perkara kecil, mungkin karena engkau belum setia di perkara-perkara kecil itu, maka engkau belum Tuhan angkat derajatmu naik ke atas tempat yang lebih perkara-perkara besar. Hal sederhana, jangan kikir. Apa yang menjadi haknya orang lain, kasih. Orang-orang kaya dengar ini. Apa yang menjadi haknya para buruh, bawahanmu, karyawanmu, jangan kau tahan-tahan. Karena ketika orang miskin berteriak, doanya Tuhan dengar, maka saudara-saudara itu bisa mengalami kerugian. Ya, puji Tuhan, sampaikan ini jadi berkat buat setiap kita. Nah, beberapa di antara kita, kata firman Tuhan, dulu seperti itu, ya termasuk saya. Saya dulu pelit. Kenapa? Wajarlah saya dulu pelit, karena saya dari keluarga susah, keluarga kurang mampu. Saya pernah saksi, mau minta saja kepada papa saya untuk kacamata baca, nggak dikasih. Jadi saya menghargai namanya itu uang, ya. Tapi ketika saya hidup dalam kasih Tuhan yang melimpah, kasih itu mengubah saya yang kikir binti pelit itu sekarang menjadi orang yang suka menolong, suka berbagi, tidak tahan melihat orang susah. Saya rindu selalu melihat orang bahagia. Karena kasih Yesus itu melimpah, kasih itu nyata. Dan saya percaya waktu engkau buka hati dengar firman ini, kasih yang melimpah, kasih yang nyata itu juga menjadi bagian hidup Bapak Ibu yang terkasih. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus, kata firman Tuhan, kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang mengurapi kita. Oke, dulu kita sakit, oke dulu kita pelit, oke dulu kita berdosa, bahkan kemarin kita masih bikin salah. Tapi hari ini ada pengudusan, ada penyucian, ada darah Yesus yang membenarkan engkau, yang sanggup mengubah engkau. Buka hatimu, datang sama Yesus, bertobat sungguh-sungguh, dan beri dirimu dipimpin oleh Tuhan. Dia akan memberi engkau iman, dan iman yang bertindak, iman yang hidup, iman yang nyata. Dan kita semua menjadi pelaku firman Tuhan, hidup. Khususnya di bulan Desember ini, semua gereja rame-rame, semua anak Tuhan berbagi kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati, Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Let's pray. Puji dan syukur Tuhan Yesus, boleh saya menyampaikan firman ini, membacakan isi Alkitab, dan Roh Kudus mengurapi setiap hati boleh mendengar sharing ini, dan biarlah kebenaran ini menjadi bagian manunggal dalam kehidupan kami. Diberkatilah mereka yang sudah mendengar sabda firman Tuhan, yang hatinya terbuka untuk menjadi pelaku firman Tuhan Yesus.
Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap mereka yang sudah mendengar firman Tuhan, yang sedang sakit badannya, sakit hatinya, sakit ekonominya, sakit pekerjaannya, atau sakit ada gangguan di dalam tubuh, di dalam darahnya. Tuhan yang baik, saya mohonkan kepadamu, berilah berkat kesembuhan bagi setiap kami. Bapak Ibu yang sakit, yang mau menerima berkat kesembuhan dari Tuhan Yesusku, angkatlah dua tanganmu. Dan setiap pribadi ya Tuhan yang angkat tangan, mohon belas kasih-Mu. Berikanlah urapan kesembuhan, kesehatan di tubuh mereka. Dalam nama Yesus, saudara angkat tangan dan saudara akan merasakan, mengalami urapan Roh Kudus yang membawa kesembuhan. Engkau terima saat ini dan mengalir di tubuhmu. In Jesus' name. Puji syukur, puji Tuhan. Saya percaya banget bahwa doa kesembuhan baru saja ini menyembuhkan ribuan orang-orang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya merasakan, bukan hanya saya, tapi kami merasakan Tuhan Yesus. Urapan mengalir, memberkati setiap kami. Puji Tuhan, puji syukur dalam nama Tuhan Yesus. Segala kemuliaan bagi Tuhan tempatnya maha tinggi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya akan berdoa memberkati air yang akan saya minum. Saudara juga silakan angkat kalau bisa. Saudara bisa pegang kalau saudara kesulitan mengangkatnya karena dalam pemulihan kesehatan. Diberkatilah air di tangan Bapak Ibu sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air ini diberkati menjadi healing water dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, air minum di tangan saudara sudah diberkati. Minumlah dan jadi berkat buat kita semuanya. Puji Tuhan. Sangat diberkati banget. Saya bicara ini kenyataan ya. Tuhan memberkati kita luar biasa lah. Benar-benar nyata. Dan saya harap semua gereja Tuhan juga benar-benar merasakan berkat Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Otoritas Tuhan, penyertaan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ada kesaksian, ada banget, banyak banget. Saudara orangnya mungkin hari ini ya, atau kalau enggak besok kesaksianmu akan saya bacakan. Puji Tuhan, tapi sebelum saya baca kesaksian, saya akan tutup dulu dengan doa berkat. Mari saya jemput Bapak Ibu, angkat dua tangan. Puji syukur, puji Tuhan. Terimalah berkat dari Bapakku di surga. Masuklah engkau sekalian di hari yang baru ini. Berkat Tuhan menyertai engkau, melindungi engkau, menjaga engkau, disertai kebajikan dan kemurahannya. Setiap langkahmu, cahaya Tuhan
menyinari, menerangi, membimbing engkau. Firman-Nya menuntun kita menjadi terang dalam hidupmu. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pekerjaanmu, pelayananmu, dan kasihmu memberi kepada sesama diberkati. Puji syukur, dalam doa berkat ini juga saya mengucapkan perlindungan Tuhan Yesus atas kita semuanya, dari kecelakaan, dari tipu muslihat, dari hipnotis, dari maut, dari insiden, ya, dari keserempet-keserempet di jalan sepeda motor. Perlindungan Tuhan Yesus menyertai kita sempurna. Puji syukur dalam nama Tuhan Yesus. Saya materikan semua doa-doa ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, doa berkat sudah selesai. Terima kasih semuanya. Pujian besok lagi ya. Pastor juga harus lanjutkan, ada form doa dan juga mau perlu sarapan ya buat tenaga. Puji Tuhan. Udah besok lagi pujiannya ya. Dadah semuanya. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all. Dadah. Dor.